Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang procurement manajemen proses atau manajemen proses pengadaan. Baiklah, sebelum menginjak ke materi, terlebih dahulu kami awali presentasi kali ini dengan perkenalan. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Agus Mardiono. Saya Indah Widihastuti. Saya Rina Puji Handayani. Saya Sri Widodo. Demikian tadi perkenalan dari kelompok kami. Kemudian untuk paparan materi akan diawali oleh Ibu Rina Puji Handayani. Monggo Bu Rina, dipersilakan untuk memulai. Procurement manajemen proses. Procurement adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin produksi, atau bahkan bahan-bahan bangunan, equipment reparasi, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Konsep dari procurement atau pengadaan yaitu melakukan aktivitas organisasi yang berhubungan dengan pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan harga yang tepat, serta sesuai dengan aturan yang ada sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian supplier. Supplier, vendor, atau pemasok adalah suatu individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, atau tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu dalam mendukung keberhasilan suatu usaha atau bisnis. Sedangkan pengertian supplier menurut beberapa ahli yang kita ambil dari beberapa literatur, menurut Fauzi 2004, supplier adalah suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Sedangkan menurut Solihin tahun 2012, supplier adalah organisasi yang menyediakan input bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, dan tenaga kerja. Dan menurut Kejawan dan Mahendrawati tahun 2010, supplier adalah sekelompok organisasi atau individu yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan suatu produsen dibandingkan bisnis lainnya. Sumber informasi untuk mendapatkan supplier bisa kita dapatkan dari berbagai tempat, misalnya dari website supplier, dari data informasi supplier atau katalog, dari Yellow Bag, dari Dinas Perdagangan, dari pameran dagang, atau bisa juga dari personel perusahaan. Menjalin hubungan dengan supplier. Salah satu yang menjadi tugas penting bagi pengadaan adalah menciptakan hubungan yang proporsional dengan supplier. Hubungan yang profesional yang dimaksud di sini adalah hubungan yang secara tepat mencerminkan kepentingan strategi tiap-tiap supplier. Profesional berarti sesuai takaran atau seimbang. Jadi hubungan profesional dalam bagian pengadaan harus mempertimbangkan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan supplier sehingga memberikan efek yang baik bagi perusahaan dan supplier. Supplier evaluation. Proses pemilihan supplier dari sejumlah supplier potensial dengan mempertimbangkan berbagai kriteria untuk meningkatkan kualitas produk akhir. Kriteria pemilihan supplier. Menurut Fauzi 2004, terdapat berbagai kriteria yang terjadi bahan pertimbangan dalam memilih supplier. Adalah sebagai berikut. 1. Harga penawaran, yaitu harga yang ditawarkan oleh pemasok dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. 2. Mutu pemasok, yaitu kualitas kondisi perusahaan pemasok. 3. Keandalan dalam ketepatan, yaitu keandalan sebuah pemasok dalam ketepatan baik ketepatan barang yang diproduksi maupun keandalan dalam servis yang diberikan oleh perusahaan yang menjadi distributornya. 4. Kemampuan koordinasi informasi, yaitu kemampuan perusahaan pemasok dalam menangani komunikasi dengan perusahaan yang bekerja sama dalam
memberikan informasi terkini sehingga baik pemasok atau distributor tidak dirugikan. 5. Ketersediaan produk, yaitu kondisi di mana fleksibilitas tersediaan, tipe produk atau jumlah produk yang ada dalam antisipasi jika terjadi perubahan dari permintaan pelanggannya. Memilih kinerja supplier. Dominator secara kontinu. Dilakukan evaluasi, hal ini digunakan untuk meningkatkan kinerja atau sebagai bahan pertimbangan mencari supplier alternatif. Mengalokasikan order di masa depan. Penilaian kinerja lebih pada kualitas, ketepatan waktu, fleksibilitas, dan harga. Penilaian baru dikomunikasikan tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Supplier tidak tertarik untuk memasok. Dikarenakan total kebutuhan perusahaan sangat sedikit, menyebabkan supplier tidak mau memasok kebutuhan komponen yang diperlukan perusahaan. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan yang pertama melakukan negosiasi ulang dengan supplier mengenai harga sehingga dapat disepakati harga di mana supplier tetap mendapat untung yang sesuai dengan diinginkan walaupun hanya memasok barang dalam jumlah sedikit. Yang kedua, dengan menjaga hubungan dengan supplier tersebut supaya tetap terjaga dengan baik, seperti sesekali dengan memberikan bonus ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Langkah selanjutnya dengan menciptakan kepuasan supplier guna menciptakan loyalitas terhadap hubungan yang dijalin. Selanjutnya, jika supplier lama tidak mau memasok barang, maka kita mencoba untuk mencari supplier baru yang mempunyai kualitas barang minimal sama dengan pemasok lama dan dapat membuat kesepakatan harga yang saling menguntungkan guna menjaga hubungan yang baik. Dalam Commodity Portfolio Metric terdapat Commodity Portfolio Metric. Pada metrik yang kami tampilkan di slide ini dapat kita lihat bahwa ada 4 jenis supplier. Yang pertama adalah bottleneck supplier. Bottleneck supplier menempati posisi di mana tingkat kesulitan tinggi tetapi tingkat kepentingannya rendah. Hal ini dikarenakan pada bottleneck supplier sulit untuk mencari substitusi. Kemudian adanya pasar monopoli atau penguasaan pasar oleh perusahaan tertentu dan juga sulitnya untuk supplier baru masuk. Yang kedua adalah non-critical supplier. Menempati pada tingkat kesulitan rendah dan juga tingkat kepentingannya rendah pula. Hal ini karena ketersediaan cukup, item-item cukup standar, substitusi atau penggantian supplier dimungkinkan, nilai relatif rendah. Selanjutnya adalah leverage supplier. Leverage supplier menempati pada tingkat kesulitan rendah dan tingkat kepentingannya tinggi. Pada leverage supplier, ketersediaan cukup, substitusi dimungkinkan, dan nilai relatif tinggi. Yang terakhir, pada critical strategic supplier. Pada critical strategic supplier, barang-barang yang dipasok bernilai penting atau strategis. Kemudian substitusi atau penggantian supplier sulit untuk dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan critical strategic supplier menempati pada tingkat kesulitan maupun tingkat kepentingan yang tinggi. Membaca Commodity Portfolio Metric tadi dan juga menganalisa kasus di mana supplier tidak tertarik untuk memasok barang tadi, maka kasus tersebut dapat dikategorikan ke dalam bottleneck supplier.
Hal ini dikarenakan secara alamiah barang yang dipasok tersebut tidak mudah diperoleh atau karena tidak banyak nilai ekonomisnya bagi supplier, sehingga tidak banyak yang berminat untuk memproduksi atau memasoknya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Agus, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara untuk merancang hubungan dengan supplier. Di sini ada dua faktor ya yang bisa digunakan dalam merancang hubungan dengan supplier. Yang pertama adalah tingkat kepentingan strategis, di mana item yang dibeli bagi perusahaan atau supply chain. Semakin strategis posisi suatu item dalam perusahaan yang dekat dan berorientasi jangka panjang dengan supplier. Strategis, tidaknya suatu item dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang pertama ada kontribusi item tersebut terhadap kegiatan atau kompetensi inti perusahaan, yang kedua nilai pembelian setahun, dan yang ketiga image atau brand name dari supplier, dan yang keempat resiko ketidaktersediaan item yang bersangkutan. Faktor yang kedua adalah tingkat kesulitan mengelola pembelian item tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin banyak diperlukan intervensi dari manajemen. Intervensi di sini adalah suatu upaya untuk mencampuri, mempengaruhi pihak lain dengan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensikan, dalam artian ini manajemen ya, ruang lingkupnya. Lalu, secara umum, tingkat kesulitan pembelian suatu item ditentukan oleh beberapa hal seperti yang pertama, kompleksitas dan keunikan item, yang kedua, kemampuan supplier dalam memenuhi permintaan, yang ketiga, ketidakpastian, meliputi ketersediaan, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Slide selanjutnya, ada 4 klasifikasi supplier. Yang pertama apa saja sih? Yang pertama ada non-critical suppliers. Supplier jenis ini merupakan supplier yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan relatif mudah untuk ditangani. Barang-barang yang relatif standar, ketersediaannya cukup, mulai dicari substitusinya, dan nilainya relatif rendah itu merupakan ciri-ciri dari supplier jenis ini ya. Lalu ada perlakuan atau model hubungan dengan supplier yang termasuk non-critical suppliers. Fokus manajemen hendaknya pada penyederhanaan proses pembelian dengan member otoritas bagi tingkat manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan pembelian dan mengurangi proses-proses yang memakan waktu dan biaya. Yang kedua ada critical strategic suppliers. Kebalikan dari non-critical supplier tadi, kalau critical strategic supplier ini adalah mereka yang memasok barang atau jasa dengan nilai yang besar dan barang atau jasa tersebut itu kritis bagi perusahaan. Hal ini hanya rasional dilakukan untuk critical strategic supplier karena investasi pada kelompok ini perlu dilakukan agar supplier dapat memasok barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik dan pengiriman yang tepat waktu. Terus yang ketiga ada bottleneck suppliers. Bottleneck supplier itu merupakan pemasok item-item yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi perusahaan dan nilai transaksinya juga relatif rendah. Namun barang atau jasa tersebut tidak mudah diperoleh. Perlakuan model hubungan yang dilakukan perusahaan pada kelompok ini adalah dengan menaruh perhatian yang signifikan karena ketidaktersediaan item-item yang dipasok akan menjadi penghambat. Yang keempat ada leverage suppliers. Klasifikasi terakhir ini merupakan kebalikan dari bottleneck suppliers. Yang termasuk ke dalam leverage adalah supplier yang relatif mudah untuk dikelola karena banyak pemasok yang berkompeten dan item-item yang dipasok bisa disubstitusi dan ketersediaannya cukup.
Lalu, oleh karena itu, biasanya perusahaan itu memiliki posisi tawar yang sangat bagus gitu ya. Fokus manajemen seharusnya adalah mempertahankan posisi tawar tersebut. Baiklah, dan itulah presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen pengadaan atau procurement management. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada forum diskusi via e-learning yang sudah disediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.